Selamat malam Kak Melisa. Oh ya, suara Melatok ini. Ya. Ini saya saya kasih informasi. Saya ternyata ada sedikit perubahan jadwal lagi. Kita bukan geser ke, kan planning kita 22. Saya minta 29 karena setelah itu memang saya ada kegiatan lanjutan, jadi pikir sekali jalan gitu. Ya, jadi 29 ya Kak. Saya butuh konfirmasi sekarang supaya saya batalion 22, kita jadinya 29. Terus nanti ada tim saya yang komunikasi dengan timnya Pak Dendondi dengan Kak Melisa dan teman-teman untuk masalah kesepakatan sesuai awal bahwa saya minta live di channel saya. Kepada yang terhormat Ibu Melisa Tan, sejak kapan Melisa jadi Tan? Harusnya Melisa Tan ya, harusnya di tempat. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada kami untuk mengikuti debat terbuka yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Namun perlu kami sampaikan bahwa setelah mengkaji draft perjanjian dan melihat aturan gereja ya, kami memutuskan belum dapat berpartisipasi dalam debat terbuka tersebut. Hormat kami, tim hukum Pendeta Mel Atok MTH. Membatalkan ya? Yang membatalkan tim hukumnya. Oke. Pendeta Mel Atok sudah menyanggupi kan? Awalnya 22 Agustus, jadi 29 Agustus. Tuh. Tapi ketika sudah dikirim draft perjanjian, setelah dilihat sama tim hukumnya Konfirmasi ke gereja mungkin. menggunakan alasan apa? Mengkaji draft perjanjian dan melihat aturan gereja. Sebelumnya Pendeta Mel Atok nggak pernah ngomong-ngomong aturan gereja, nggak boleh debat. Dia sudah menyanggupi tanggal 29 Agustus, berarti kita bisa berasumsi bahwa aturan gereja membolehkan dia berdebat tanggal 29 Agustus. Betul nggak? Tiba-tiba hari ini batal. Rencana debat terbuka face to face antara Mu'alaf Kohdon Ditan versus Pendeta Mel Atok yang semula dijadwalkan berlangsung pada akhir Agustus tahun 2025 kini resmi batal. Awalnya Pendeta Mel Atok telah menyanggupi dan bahkan mengirimkan voice note konfirmasi mengenai tanggal debat yang ia tentukan. Publik pun menaruh harapan besar mengingat pertemuan ini digadang-gadang akan menjadi debat spektakuler yang mampu membuka wawasan banyak pihak. Namun di detik-detik menjelang acara, tim hukum Pendeta Mel Atok membatalkan rencana tersebut dengan alasan aturan gereja. Keputusan mendadak ini menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan penonton yang telah menantikan momen bersejarah debat offline, debat terbuka, dan debat tatap muka langsung antara dua tokoh yang kerap tampil di ruang publik dengan argumentasi tajam. Bagi banyak orang, ini bukan sekedar debat, tetapi kesempatan emas untuk melihat pertarungan argumen secara fair dan transparan. Sayangnya, kesempatan itu kini terpaksa hilang. Setengah tahun lalu, lebih bahkan dari setengah tahun lalu, saya pernah meminta staf saya untuk menghubungi Pendeta Mel Atok ya, untuk debat secara tatap muka. Betul. Tahun lalu kalau nggak salah Pendeta Mel Atok itu bilang bahwa dia sangat sibuk. Ya, ingat saya waktu itu pernah kita bahas. Sangat sibuk. Akhirnya dia bilang bisanya Juni. Oke, nyampe Juni juga belum ada kejelasan. Terus akhirnya malah saya ke Tiban Pulung untuk acara Dr. Zaki Naik, ya kan? Dr. Zaki Naik sendiri acaranya dari mulai 28 Juni sampai 4 Agustus kemarin baru pulang. Nah, di tengah-tengah itu saya dapat kabar dari Melisa bahwa Pendeta Mel Atok menyanggupi untuk debat tanggal 29 Agustus 2025. Ya, 29 Agustus. Bahkan ada konfirmasi bahwa dia menagih bukan janji ya, maksudnya waktu itu kan saya pernah sanggupin bahwa dia boleh datang bawa tim krunya 3 orang, jadi 4 orang sama Pendeta Mel Atok, kita tanggung biayanya dari Kupang ke Bali. Di Bali tempatnya? Di Bali tempatnya, hotel juga kita tanggung. Itu request dia Bali? Iya, saya sanggupin. Jadi saya tanggung tiket pergi pulang, plus hotel, plus makan, ya sampai acara selesai. Terdengerin. Selamat malam Kak Melisa. Oh ya, suara Melatok ini. Ya. Ini saya saya kasih informasi.
Saya ternyata ada sedikit perubahan jadwal lagi. Kita bukan geser ke, kan planning kita 22. Saya minta 29 karena setelah itu memang saya ada kegiatan lanjutan, jadi pikir sekali jalan gitu. Ya, jadi 29 ya, kayak saya butuh konfirmasi sekarang supaya saya batalion 22 kita jadinya 29. Terus nanti ada tim saya yang komunikasi dengan timnya Pak Dondi dengan Kak Melisa dan teman-teman untuk masalah kesepakatan sesuai awal bahwa saya minta live di channel saya. Jadi saya bukan meneruskan live di channelnya Pak Dondi atau channel yang lain itu ke saya, tidak. Saya ambil gambar sendiri, saya siap kamera sendiri, dan sesuai kesepakatan kan timnya Pak Dondi membiayai 4 orang kan. Jadi kami semua itu 4 orang tuh, karena kegiatannya 29, 28 mereka berangkat, 30 mereka pulang. Ya, supaya mereka prepare segala sesuatu yang berkaitan dengan saya juga akan bawa mic sendiri, kamera sendiri, saya live sendiri, gitu. Saya mohon konfirmasi balik kesepakatannya, apakah yang saya minta ini sudah oke, sehingga kami kami punya tim bisa siap dari sekarang segala sesuatu menyangkut live di channel kami. Versi kami punya alat wifi-nya sendiri gitu. Nanti tolong titip pesan ini ke Pak Dondi juga sehingga kita bisa dapat kesepakatan, dan mohon maaf saya minta geser dari 22 ke 29. Ya. Berarti 29 yang minta ya. Sebenarnya Kak Melisa, saya tunggu kabar balik ya. Kasih malam Kak Melisa. Kak Melisa, saya sudah pertemuan dengan tim hukum saya, dan nanti saya ada minta tolong salah satu dari tim hukum saya yang berinteraksi dengan Kak Melisa ya, jadi tidak dengan saya lagi. Makasih banyak. Debat spektakuler Kohdonditan versus Pendeta Mel Atok batal. Ini kronologinya. Awalnya, publik dibuat antusias dengan rencana debat terbuka tatap muka atau offline antara mu'alaf Kohdonditan versus Pendeta Mel Atok. Melalui voice note yang dikirim langsung kepada Kak Melisa. Notabene Kak Melisa ini adalah tim dari Kohdonditan. Pendeta Mel Atok menyatakan kesanggupannya dan menentukan tanggal debat, yaitu akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus tahun 2025. Dalam pesan suaranya, Pendeta Mel Atok bahkan menyampaikan detail teknis. Ia akan melakukan live streaming di channel YouTube-nya, hadir bersama 3 orang tim, total 4 orang, dan dari total 4 orang ini dibiayai akomodasinya oleh Kohdonditan, termasuk tiket pulang pergi, biaya makan, sewa hotel, dan lain-lainnya. Dan dari tim Pendeta Mel Atok membawa peralatan lengkap termasuk kamera dan perlengkapan lainnya untuk mendokumentasikan jalannya debat melalui siaran live streaming di YouTube. Ia juga menyebut bahwa tim hukumnya akan memberikan pemberitahuan resmi selanjutnya mengenai pelaksanaan acara tersebut. Semua tampak sudah mengarah ke pertemuan akbar yang digadang-gadang akan menjadi debat spektakuler. Penonton sudah membayangkan adu argumen terbuka yang akan memberikan pencerahan bagi banyak pihak. Namun, kabar mengejutkan datang. Tim hukum Pendeta Mel Atok menyampaikan pembatalan debat dengan alasan aturan gereja. Keputusan mendadak ini sontak memicu kekecewaan besar di kalangan penonton yang telah menantikan momen bersejarah ini. Kesepakatan yang sudah matang, jadwal yang sudah jelas, bahkan rencana siaran langsung yang sudah disusun, semuanya pupus hanya hitungan hari. Ini ya, 11.43 ya. Oke. Isinya begini, saya baca ini. Yang WA ini bukan Pendeta Mel Atok, tim hukumnya, ya. Kepada yang terhormat Ibu Melisa Tan. Sejak kapan Melisa jadi Tan? Harusnya Melisa Tan ya, harusnya di tempat. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada kami untuk mengikuti debat terbuka yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Namun perlu kami sampaikan bahwa
setelah mengkaji draft perjanjian dan melihat aturan gereja ya, kami memutuskan belum dapat berpartisipasi dalam debat terbuka tersebut. Hormat kami, tim hukum Pendeta Mel Atok MTH. Membatalkan ya. Yang membatalkan tim hukumnya. Oke. Pendeta Mel Atok sudah menyanggupi kan? Awalnya 22 Agustus, jadi 29 Agustus. Tuh. Tapi ketika sudah dikirim draft perjanjian, setelah dilihat sama tim hukumnya Konfirmasi ke gereja mungkin. menggunakan alasan apa? Mengkaji draft perjanjian dan melihat aturan gereja. Sebelumnya Pendeta Mel Atok nggak pernah ngomong-ngomong aturan gereja, nggak boleh debat. Dia sudah menyanggupi tanggal 29 Agustus, berarti kita bisa berasumsi bahwa aturan gereja membolehkan dia berdebat tanggal 29 Agustus. Betul nggak? Tiba-tiba hari ini batal. Hari ini ya. Baru hari ini. Udah ngomong ke Pendeta Mel Atok belum? Nah, si siapa? Melisa. Melisa jawab, kalau boleh tahu keberatannya di pasal berapa ya Pak? Oke. Melisa nanya ke tim hukumnya Mel Atok. Terus Melisa tadi bilang begini lagi. Kan setelah si Melisa mengirimkan screenshot ini, si Melisa bilang nomor gua diblokir kok. Sama Dia nggak bilang diblokir sama siapa, tapi nomor gua diblokir kok. Debat Kohdonditan versus Pendeta Mel Atok batal. Dugaan alasan sebenarnya muncul. Rencana debat terbuka tatap muka antara mualaf Kohdonditan versus Pendeta Mel Atok yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 29 Agustus 2025 awalnya berjalan lancar. Pendeta Mel Atok bahkan telah mengirim voice note langsung kepada Kak Melisa, tim dari Kohdonditan, dan menyatakan kesanggupan sekaligus menentukan tanggal debat. Dalam pesan itu, ia membeberkan rencana detail. Debat akan disiarkan live di channel YouTube-nya. Ia akan hadir bersama 3 orang tim, total ada 4 orang, lengkap dengan peralatan kamera dan perlengkapan streaming. Ia juga menegaskan bahwa tim hukumnya akan mengurus pemberitahuan resmi acara. Namun, menjelang pelaksanaan, tim hukum Pendeta Mel Atok secara mendadak membatalkan rencana debat dengan alasan aturan gereja. Disebutkan bahwa ada larangan berdebat yang berlaku di internal gereja. Meski begitu, di kalangan publik muncul dugaan lain. Bisa jadi aturan itu dikeluarkan bukan sekedar formalitas, melainkan karena adanya kekhawatiran pihak gereja. Banyak yang berspekulasi bahwa pihak gereja takut jika jemaat menyaksikan debat ini secara langsung, domba-domba mereka bisa lompat kandang alias memilih menjadi mualaf. Setelah melihat adu argumentasi antara Kohdonditan versus Pendeta Mel Atok, apapun alasan resminya, yang pasti pembatalan ini menimbulkan kekecewaan besar. Debat yang digadang-gadang akan menjadi salah satu pertarungan argumen paling spektakuler tahun ini akhirnya kandas sebelum dimulai.